Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali, pasti kita masih di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia menanti-nantikan Dia. Dan di channel kali ini, saya ingin menyaksikan tentang suatu pergumulan saya yang lumayan hebat bagi saya, yang lumayan menggoncang keadaan jiwa saya. Tetapi sebelum saya menceritakan, saya ingin menyanyikan sepenggal lagu yang berjudul 4 Days Late. Begini lagunya. The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wonder why. Suatu berita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, cepatlah datang. Lazarus sakit dan tanpa pertolonganmu, dia tidak akan lama lagi. Dia pasti akan mati. Maria dan Marta akhirnya melihat Lazarus meninggal dunia. Mereka menantikan Tuhan Yesus saat itu, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang. Dan mereka tidak tahu mengapa Tuhan Yesus tidak datang menyelamatkan Lazarus. The dead was suffered, buried for days. Somebody said, he'll soon be here, the Lord on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he still be alive. Dan kematian itu sudah 4 hari. Kemudian seseorang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang perjalanan menuju rumah Lazarus. Sesampainya di sana, Marta berlari menghampiri Tuhan Yesus dan tersungkur menangis. Marta berkata, Lord, Tuhan, jika Engkau berada di sini waktu itu dan Engkau menyembuhkan dia waktu itu, pasti saudaraku akan hidup. But yours 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's ways, not yours or mine. And isn't it great when he 4 days late, is he still on time? Tapi Engkau terlambat 4 hari ya Tuhan, dan semua harapan sudah hilang. Saudaraku sudah mati. Aku gak mengerti Tuhan, aku gak mengerti mengapa Engkau menunggu begitu lama untuk menolong kami. Tetapi jalan Tuhan bukanlah jalanku. Jalannya adalah jalan Tuhan, bukan jalanmu atau jalanku. Dan inilah hebatnya Tuhan. Inilah hebatnya Tuhan. Saat dia terlambat 4 hari, dia tidak pernah telat. Ya kan? But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Apa yang terjadi? Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. Has been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. Then somebody said, he's alive, he's alive.
Apa yang terjadi? Tuhan berkata, Marta, tunjukkan kepada saya kuburnya. Tapi Marta bilang, Marta menasihati Tuhan, Tuhan, kamu tidak mengerti. Ini sudah terlambat 4 hari. Tapi pada akhirnya pintu kubur pun dibuka. Dan Tuhan berlutut sambil mengatakan, Lazarus, bangkitlah. Kemudian seseorang mengatakan, dia hidup, dia bangkit. Ya, itulah secara singkat kisah dari kematian dan kebangkitan Lazarus. Di saat kita begitu merasa all hope is gone, tidak ada lagi harapan. Ketika saat itu sekitar 2 minggu yang lalu, sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, pada waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah benar-benar mau gila rasanya, ya. Mau gila saya. Karena di cerita-cerita saya yang sebelumnya, saya ini memiliki hutang, dan hutang ini untuk kesembuhan adik saya yang merupakan ibu kandung dari bayi yang saya miliki saat ini. Adik saya pada waktu itu sakit, teman-teman bisa melihat tayangan videonya di konten saya yang sebelumnya. Dan hutang itu kan belum lunas. Saya hutang itu bunga. Jadi hutangnya itu berbunga. Setiap bulan gaji saya full saya kasih ke hutang itu belum bisa. Karena hutang saya itu berkali-kali lipat dari gaji saya. Ketika gaji saya kasih ke hutang itu, saya harus meminjam lagi. Jadi saya gali lubang, tutup lubang, terus menerus sampai bertahun-tahun. Karena saya menginginkan adik saya sembuh dari penyakitnya. Dan adik saya waktu itu dan juga anaknya merupakan ponakan saya ikut ke tempat saya, dan saya orang nggak bisa bilang saya nggak mampu gitu, saya nggak tega. Jadi saya bisa-bisakan, saya ada-adakan, dan ternyata utang ini terus semakin banyak hingga mencapai puluhan juta. Dan ketika itu saya sudah nggak sanggup lagi, apalagi ditambah saya memiliki seorang bayi yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya rawat, yang biayanya tentu tidak sedikit. Kemudian tidak ada yang menjaga bayi ini karena semuanya takut kalau tertular oleh penyakit yang kemungkinan akan diderita oleh bayi ini. Kemudian saya memutuskan untuk meminta bantuan ibunya, tetapi saya bayar jasanya untuk merawat anaknya. Sebab saya bekerja. Dan kemudian hutang itu terus mengancam saya karena saya sudah gak bisa lagi membayarnya, ya. Saya sudah gak bisa lagi membayarnya. Bahkan untuk makan saja saya udah gak punya. Bagaimana saya harus memberi makan ketiga anak saya di rumah? Saya sudah gak ada. Disitulah saya benar-benar udah mau gila, ya. Kemudian blank, jadi saya blank. Nah, di tengah jalan ketika saya menyetir dari tempat kerja ke tempat yang lain, maksudnya dari satu supermarket ke supermarket lain, saya udah gak kuat lagi. Keringat saya tuh sudah terus bercucuran seperti orang, saya gak tahu apakah mungkin saya membayangkan waktu itu Tuhan Yesus pernah bilang bahwa keringat saya ini sudah seperti darah, atau mungkin seperti itu. Saking takutnya saya. Terus kemudian saya menangis, saya di pinggir jalan itu berhenti, keringat itu terus mengalir deras dan saya menangis. Saya WA, cek leader saya WA,
pemimpin rohani saya. Saya bilang, C, tolong saya sekarang, tolong saya. Ya ada apa Vi? Dia bilang, saya udah mau gila. Tapi kalau saya gila, kasihan anak-anak saya. Saya harus gimana? Saya nggak tahu. Doakan saya kuat, doakan saya. Terus leader saya mengatakan bahwa iya saya doakan kamu. Dia sampai bingung apa yang harus saya doakan, tapi dia yang penting bilang saya doakan kamu kuat. Iya, saya bilang karena aku udah nggak sanggup lagi. Saya udah bilang sama Tuhan, tolong sudahi pencobaan yang kau izinkan ini. Tuhan, saya udah gak kuat lagi. Kalau engkau mau tolong saya, tolong kasih saya berkat untuk saya membayar hutang ini. Tapi kalau engkau gak kasih, tolong Tuhan, lepaskan saya dari cengkraman ini. Ya itu, jadi setiap hari saya diteror tuh sama hutang kan. Saya diteror setiap hari, saya ditelepon, saya di WA. Ya, diancam. Saya bilang sama leader saya, C, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya punya 2 pilihan. Yang satu, saya mengandalkan kekuatan saya mencari jalan, apapun itu akan saya tempuh. Dan saya tidak peduli itu berdosa atau tidak. Saya bisa kembali ke jalan yang lalu, saya bisa kembali ke kehidupan saya yang lalu. Saya punya uang, yang penting saya dapat uang, kemudian saya akan melunaskan utang ini. Sebab hutang saya ini jika saya tidak bayarkan, maka semua di kontak WA saya akan ditelepon, akan diteror, terutama keluarga saya yang saya pakai sebagai kontak darurat. Atau jalan kedua, saya diam. Saya bekerja. Saya lakukan apa yang saya bisa. Tapi saya pasrah. Kalau memang sampai hutang-hutang itu menagih ke semua kontak saya. Cece tahu kan? Semua kontak saya ini isinya siapa? Saya sudah pasrah. Saya takut setiap hari. Saya diteror, saya diancam. Hidup penuh dengan ancaman, hidup penuh dengan teror. Itu gak enak. Saya takut. Kemudian Cece itu menjawab, tetap tenang. Di dalam kamu bertobat, terletak keselamatanmu. Dia berikan ayat itu. Di dalam tinggal tenang, dan percaya terletak kekuatanmu. Berarti saya diam, C. Karena saya nggak mungkin bisa melunasi itu semua. Makan saja saya nggak ada. Setiap hari saya bekerja. Yang penting orang di rumah sudah makan. Saya masak untuk mereka biar makan 3 kali sehari. Saya pergi, uang saya terkadang cuma 15.000, 10.000 saya buat bensin, 5.000. Saya bilang sama Tuhan, 5.000 ini saya buat apa biar saya kenyang untuk saya bekerja 1 hari. Dengan keadaan demikian, bagaimana saya bisa membayar utang yang puluhan juta. Saya gak mampu. Kemudian leader saya ini bilang, jangan mengambil pinjaman lagi. Bertahanlah apapun yang terjadi. Jangan pinjaman lagi. Berarti aku pasrah ya, C. Kalau Tuhan tolong saya akan bayarkan utang itu. Kalau Tuhan tidak tolong saya pasrah. Meskipun saya di penjara, meskipun saya dipermalukan, saya pasrah. Dan Cece itu bilang, Tuhan sertai kamu, Vi. Dan ketika dia mengetik Tuhan sertai kamu, saya menangis. Tuhan, seperti Engkau menyertai Yusuf, sertailah saya. Meskipun saya harus dipenjara karena hutang-hutang ini, atau meskipun saya harus dipermalukan,
Berikanlah saya hikmat untuk menjawab keluarga saya atau teman-teman saya atau atasan saya yang di WA atas pengejaran-pengejaran hutang ini. Karena kali ini saya mau memilih untuk taat kepada Tuhan. Seperti Daniel yang taat. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang meskipun dia harus masuk ke dalam api, dia tetap taat. Bahkan sampai hari ini pun saya terus masih diteror, diancam, ditelepon pagi, siang, sore, malam. Teman-teman, di dalam keadaan itu saya bilang, saya berdoa sama Tuhan agar Tuhan menolong saya. Tapi jawaban Tuhan adalah, kamu terus bersaksi. Saya bilang sama Cece itu, sama Cece leader saya, Tuhan suruh saya bersaksi. Bagaimana saya akan bersaksi dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan jiwa saya begitu tergoncang, saya begitu ketakutan. Apa yang akan saya saksikan? Kemudian Cece leader saya ini menjawab, Vi, taat ya. Kalau Tuhan menyuruh kamu bersaksi, bersaksilah. Tuhan akan memberikan kamu hikmat apa yang harus kamu saksikan. Dan dengan pergumulanmu yang begitu banyak ini, kamu tetap setia, memilih, mengikut Tuhan dan taat kepadanya. Itu sudah merupakan kesaksian. Saya kembali menangis. Inilah lagu itu. Kenapa Tuhan begitu lama? Seperti Marta berkata, Lord, we don't understand why you've waited so long. But His way is God's way, not yours or mine. Ya, saya maunya seperti Marta. Saya maunya seperti Marta, Tuhan datang saat ini menolong saya dan menyembuhkan saya, membayar utang saya lunas, clear. Tapi Tuhan seperti dengan sengaja berlambat-lambat untuk menolong saya. Tapi saya percaya. Meski saya belum melihat. Berbicara tentang percaya, saya ingin menggambarkan kepercayaan seperti demikian. Percaya. Ilustrasi dari percaya. Saya ingin menggambarkan begini. Pada waktu saya masih mampu memasukkan anak saya Hana ke klub renang, ya, ke suatu klub renang Surabaya. Di situ klub renang dan selam. Pada waktu Hana belum bisa apa-apa, tentu coachnya akan mengajarkan dia di kolam dangkal, ya, di kolam dangkal. Coachnya ini setiap hari mengajarkan tekniknya, mulai dari bernafas, mulai dari gerakan kaki sampai dengan gerakan tangan. Berminggu-minggu begitu terjadi, kemudian diajarkan ya gaya bebas, gaya katak, gaya punggung. Setelah anak saya menguasai semuanya, anak saya diuji ke kolam yang dalam. Ke kolam yang dalam itu, dalamnya seleher saya, ya. Seleher saya. Ya, anak saya yang kecil itu, yang dengan PD-nya itu, ya saya sudah bisa berenang di kolam dangkal, ya. Tentu kalau di kolam dangkal ketika dia tidak bisa menguasai tekniknya, dia masih bisa berdiri karena dangkal, ya. Tetapi kalau di kolam dalam, ekspresinya lucu sekali. Oh ya, dia bilang. Kemudian coachnya turun dulu ya. Coachnya turun dulu ke kolam itu. Dia mulai melihat, wih, kolam dalam ini tingginya di lehernya coach saya. Berarti saya pasti akan tenggelam.
Pada waktu teman-temannya giliran cebur ya, giliran dia dipanggil, ayo Hana giliranmu. Apa yang dia lakukan? Saya pandang dia jauh-jauh, sebab saya ingin mengerti apakah dia percaya kepada coachnya. Saya ya coach, iya kamu. Saya, iya kamu, ayo masuk. Coachnya berdiri rada jauh dari tepi ya, jadi dia tidak sama sekali tidak pegangin anak saya. Dia berdiri agak jauh, ya ayo sambil ulurkan tangan, ayo. Dia pegang tuh, dia mulai pegang airnya, dingin. Dia lihat dalam, dia nggak mau. Kakinya dipinggirin. Ayo Hana, cebur, ayo. Ada coach. Akhirnya anak saya ini mau mencebur, gak berani lagi. Ayo buruan gitu. Terus teman-temannya bilang, ayo Hana, ayo gitu. Akhirnya anak saya memberanikan diri mencebur. Pure. Apa yang terjadi teman-teman? Anak saya mulai tenggelam dan anak saya begitu gopoh. Begitu panik. Ya, begitu panik, semua tangannya, kakinya, kepalanya digeleng-geleng. Karena dia mulai tenggelam. Dan coachnya santai sambil berbisik ke telinganya, Hana, tenanglah Hana, tenang, diam. Hana mulai taat, dia diam, dia tenang, dan dia mulai mengambang. Setelah dia mengambang, coachnya bilang, gerakan kakimu. Hana mulai mengingat teknik gerakan kaki. Dia gerakan kakinya. Kemudian dia takut lagi karena dia melihat betapa dalam itu kolam. Dia pegang tangan coachnya. Dia bisa jalan berenang di situ, tapi dia pegang tangan coachnya. Kemudian coachnya bilang, lepas tangannya Hana, lepas tangannya. Nggak mau takut, lepas tangannya. Dia lepas tangannya, ayo, dia bilang. Gerakan kaki katak, 6 kaki satu tangan, 6 kaki satu tangan. Ayo nafasnya. Coach itu mulai menjauh, tapi tidak meninggalkan Hana. Terus coach itu langsung berdiri di tepian, mengikuti Hana berenang tetapi dari darat. Ketika Hana sudah tidak sanggup lagi, coach tolong. Coachnya bilang, tidak, terus. Kamu bisa. Tetapi Hana bilang, saya kemasukan air, mata saya sudah kemasukan air, saya udah gak bisa lihat. Tolong saya. Apa yang coachnya lakukan? Coachnya melemparkan pelampung supaya Hana bisa sejenak beristirahat di pelampung begini dan membersihkan kacamatanya. Kemudian pelampungnya diambil lagi sama coachnya dan Hana disuruh melanjutkan perjalanannya sampai di garis finish. Begitulah ilusi. Begitulah ilusi percaya. Ketika saya harus tenggelam, ketika saya menghadapi ketakutan, mungkin keadaan ini menyuruh saya untuk tenggelam di dalam saya tidak bisa membayar hutang. Sebab apa susahnya Tuhan memberikan saya beberapa puluh juta untuk membayar hutang? Tidak ada susah Tuhan. Tapi Tuhan mengapa tidak tolong saya? Mengapa Tuhan tidak segera menolong saya? Itu rahasia Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Itu kebijakan Tuhan. Bagian saya adalah percaya dan tetap tenang agar tidak tenggelam. Mendengar firman Tuhan. Saya mulai kuat. Keadaan belum saja berganti. Saya tetap diteror, saya tetap di WA, tetapi ketakutan saya sudah menipis, kekhawatiran saya sudah menipis, sebab saya terus mengisi hati saya dengan pembacaan firman hari demi hari, janji demi janji, yang saya percaya suatu hari saya akan saksikan betapa dahsyat Tuhan membebaskan saya, membangkitkan saya seperti Tuhan membangkitkan Lazarus. Teman-teman, jangan pernah ragu. Friend, don't be discouraged. The battle of fear, 'cause he's still same. Dia tidak pernah terlambat.
He still the same. Ya, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan demikian, saya boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya boleh percaya kepada Tuhan bahwa setiap orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dan setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Itu yang saya akan pegang. Dan jika saya harus mengalami, saya diteror, saya dipenjara, saya dipermalukan, saya ditelanjangi, saya kelaparan, Tuhan menyertai saya. Di dalam keadaan itu, Tuhan menyertai saya. Seperti Tuhan menyertai Daud yang dikejar-kejar, yang mengalami ketakutan. Daud tidak berdosa, Yusuf tidak berdosa, Ayub di dalam penderitaannya pun tidak berdosa kepada Tuhan. Saya juga mau, dan saya juga mengajak teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan saya. Mari, jangan berprasangka buruk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah salah sedikit pun. Kitalah yang tempatnya salah dan berdosa. Mari kita bertobat, meminta ampun, dan meminta keselamatan serta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan indah pada waktunya. Sekian dulu kesaksian saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.